Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini, Auro Channel akan membahas atau membedah tentang emiten saham yang lagi populer, yakni BRIS atau Bank Syariah Indonesia, hasil merger dari Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Seberapa besar potensi dari emiten ini ke depannya? Mampukah mencapai 12.000 di kemudian hari? Oke, mari kita coba ulik dan bahas ya. Untuk mengecek atau menganalisa dari emiten ini, tools yang kita pakai sangat mudah, ya ini dengan tools PBV atau Price Book Value Ratio. Karena metode valuasi ini atau tools ini cukup cocok untuk mengukur atau membandingkan suatu emiten perbankan, apakah itu standar atau nilai wajarnya, atau udah terlalu mahal atau udah terlalu murah, seperti itu. Nanti kita akan membandingkan antar perbankan syariah, PBV masing-masingnya kita bandingkan dengan BRI Syariah. Oke, di sini book value itu rumusnya sederhana, yakni total ekuitas dibagi total share. Dan PBV sendiri yakni harga floating sekarang dibagi harga book value-nya. Sangat gampang ya, sangat mudah. Komponen-komponen atau materi-materi yang harus kita siapkan cukup total ekuitas, total share, price, maupun book value yang akan kita hitung nanti ya. Oke, kita langsung saja ke Excel yang sudah saya siapkan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke Excel yang sudah saya siapkan, ada baiknya saya menunjukkan sumber-sumber dari berbagai data yang ada di Excel saya nanti. Yang pertama, ini ada laporan keuangan kuartal ketiga dari Bank Mandiri Syariah. Ini saya tampilkan ya. Nanti akan saya tarik total ekuitasnya saja. Nih. Dan ini laporan keuangan kuartal 4 atau tahunan dari BSM, masih BSM di tahun 2017. Jadi saya mengambil laporan keuangan dari tahun 2017 nanti untuk mengukur seberapa kuat atau seberapa progres dari kenaikan ekuitas dari tahun ke tahun. Sama ini untuk BNI kuartal ketiga dari tahun 2020. Kita nanti juga akan menarik total ekuitasnya. Ini dalam satuan jutaan ya, sama semua dari satuan jutaan. Ini yang keempat sama, ini kuartal keempat 2017 dari Bank BNI Syariah, Desember 2017. Ini BRI Syariah, sama di kuartal ketiga tahun 2020 dan kuartal keempat 2017. Jadi data-data ini nanti saya tarik dari sini ya. Jadi apa yang saya tampilkan di Excel itu by data dari laporan keuangan yang valid, yang sudah dipublis dari masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya, ini ada BTPS. Kenapa saya milih BTPS atau BTPN Syariah? Karena di bursa sendiri, bank perbankan syariah yang udah listing di BEI yang sudah terkenal baru BRI Syariah dan BTPN Syariah. Ada lain lagi namanya Panin Bank Syariah, tapi belum terlalu kuat, belum sekuat dari BTPN Syariah maupun BRI Syariah. Makanya saya memilih PT Bank BTPN Syariah. Ini laporan keuangan sampai kuartal ke-3 2020. Dan yang terakhir ini ada ringkasan rancangan penggabungan dari Bank Himbara Syariah. Ini yang nanti akan saya kutip ya.
dari total share yang akan muncul atau yang akan komposisi total share dari masing-masing pemegang saham ya. Setelah bank syariah ini digabungkan, ini nanti akan saya kutip dari sini. Ini berfungsi nanti untuk mengukur PBV ya, karena ini total share yang total share yang untuk perhitungan PBV. Oke, sudah saya tampilkan ya, ini sumber-sumber yang saya ambil. Jadi nanti Excel-nya memang benar-benar by data. Langsung saja kita lanjut ke Excel yang sudah disiapkan. Oke, kita sudah menginjak ke Excel yang sudah saya siapkan. Dan angka-angka yang sudah tertera di sini adalah by data yang sebelumnya sudah saya jelaskan dari laporan keuangan yang sudah dipublish oleh masing-masing perusahaan BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah. Oke, untuk yang pertama BNI Syariah sampai tahun 2020 kuartal ketiga, total ekuitas adalah 5 triliun rupiah, 5,3 triliun rupiah. Untuk BSM sekitar 10,3 triliun rupiah dan untuk BRI Syariah sendiri adalah sekitar 5,295 triliun rupiah. Untuk itu kita akan menotalnya. Oh ya, di sini ada total aset ya. Ini untuk menunjukkan saja kekuatan aset. Karena aset ini adalah gabungan dari ekuitas dan liabilities, makanya tetap saya tampilkan kutip ya untuk melihat seberapa kuat asetnya. Tapi kita fokus ke ekuitas untuk mengukur PBV-nya nanti ya. Setelah kita tampilkan masing-masing ekuitas dari bank-bank himbara syariah ini, maka kita akan mentotalnya ya. Mentotalnya ketemu yakni 20,9 triliun rupiah. Nah, ini sesuai dengan yang sudah terpublish di media massa. Memang benar, nanti setelah ditotal, total ekuitas dari Bank Syariah Bank Syariah Indonesia hasil penggabungan ini adalah sekitar 20,9 triliun rupiah. Untuk jumlah saham yang beredar, ini 40 miliar lembar saham. Ini saya kutip juga dari ini ya, ini sebelum merger ini. Ini nanti akan kita kepemilikan saham setelah merger. Nah, ini nanti yang saya kutip ya. Yang saya kutip dari PDF tadi. Jadi total share dari kepemilikan setelah merger adalah 40 miliar. Kita masukkan ke sini ya. Jadi untuk nilai buku atau book value-nya adalah, nah ini book value, jadi jumlah total ekuitas dibagi total share, ketemu book value-nya itu sebenarnya hanya 514 rupiah saja. Ini sesuai dengan yang ada di media massa. Emang book value setelah merger itu cuma 500, memang 500. Dan sekarang untuk harga sekarang ini harga penutupan dari tanggal 22 Januari ya, 22 Januari. Harga penutupan itu 3.240. Artinya PBV berarti adalah nilai buku nilai sekarang dibagi nilai buku. Berarti PBV-nya sudah sekitar 6,3 kali. Gitu ya. Udah jelas ya. Jadi dari total ekuitas kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, ketemu book value-nya. Ketika book value ini kita akan bandingkan dengan harga sekarang. Itu akan menghasilkan PBV. Jadi harga sekarang dibagi dengan nilai bukunya. Jadi nilai PBV sekarang adalah 6,3 kali. Cukup mahal ya. Cukup mahal udah. 6,3 kali itu memang benar cukup mahal.
Baik, kita bandingkan dengan BTPS. Ini BTPS ya. Jadi total ekuitas dari PBVS ini, maaf, dari total ekuitas dari BTPS ini adalah 5,5 triliun. Namun, jumlah saham yang beredar hanya 7 miliar saja. Sehingga nilai bukunya itu menjadi lebih besar karena total book value-nya book value itu adalah ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka book value-nya itu lebih mahal. Nah, seperti itu. Walaupun ekuitasnya ini lebih sedikit, ya kan? Lebih sedikit daripada Bank Syariah Indonesia dari total aset, tapi jumlah saham yang beredar itu lebih sedikit. Oleh karena itu nilai bukunya bisa lebih mahal ketimbang dari Bank Syariah Indonesia. Untuk perhitungan ini bisa dicek juga di RTI apakah sesuai. Nah, sesuai ya kawan-kawan. Ini kita tarik per tanggal 24. Book value-nya adalah 719. Bisa dicek sendiri di RTI apakah sesuai atau tidak. Nah, bisa dicek ya. Oke. Kita lanjut ya. Setelah book value-nya ketemu sama harga sekarang di penutupan tanggal 22 Januari itu adalah 3.590. Artinya kembali lagi PBV adalah harga sekarang dibagi dengan nilai bukunya. Artinya sekarang PBV dari BTPS itu adalah 4,99 kali, seperti itu. Jadi kalau kita dengan harga yang sekarang antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank BTPS lebih mahal mana? Ya, jelas lebih mahal Bank Syariah Indonesia. Karena PBV-nya sudah 6,3 kali, seperti itu. Apabila kita setarakan, seumpama Bank Syariah Indonesia ini sama dengan BTPS, misalnya dengan PBV-nya kita samakan 4,99, seharusnya Bank Syariah Indonesia itu hanya 2.566 jika kita mengacu ke BTPS yang sama, ya ini 4,99 kali. Dari mana 2566? Ya, tinggal nilai buku dari Bank Syariah Indonesia dikali dengan PBV dari BTPS. Nah, karena jadi apabila kita akan membandingkan emiten itu, kita bandingkan ya dengan BTPS dengan nilai buku yang sekarang yang lebih murah ini 4,99 kali, kita kalikan dengan nilai bukunya Bank Syariah Indonesia, seharusnya Bank Syariah Indonesia itu 2.566 jika mengacu dengan harga rata-rata PBV dari Bank BTPS. Artinya apabila harganya sama nih, sama murahnya, ya berarti Bank Syariah Indonesia itu seharusnya 2.566, seperti itu. Oke, ini sudah jelas ya sama ini. Artinya Bank Syariah Indonesia ini dengan harga yang sekarang lebih mahal. Oke, next. Nah, ini apa sih pasca right issue? Nah, begini kawan-kawan. Di bursa saham atau di BI mensyaratkan, ya, yang sudah beredar lah ya, sudah beredar di masyarakat. Ternyata kepemilikan saham setelah merger yang ada di masyarakat itu, maaf, ini seharusnya seperti ini nih. Nah, di masyarakat itu hanya 4,39%. Ini ya, 4,39%. Padahal yang disyaratkan oleh bursa, saham yang floating atau yang beredar di masyarakat harus lebih dari 7%. Kawan-kawan bisa mengeceknya di media massa, di googling saja dengan kata kuncinya kepemilikan masyarakat di BRI Syariah atau di BRIS akan turun seperti itu. Nanti akan muncul dan disyaratkan akan naik seperti itu ya. Jadi BI itu nanti mensyaratkan harus mengikuti syarat dari ketentuannya. Masyarakat itu sahamnya harus
berada lebih dari 7%, seperti itu. Nah, oleh karena itu, salah satu hal yang mungkin akan dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini adalah melakukan right issue ke masyarakat. Nah, bagaimana skemanya? Kita simulasikan saja ya. Kita simulasikan saja. Ini. Right issue itu adalah perusahaan atau emiten memberikan penawaran ke masyarakat saham baru seperti itu dengan rasio-rasio baru. Misal, rasionya 100 banding 100. Artinya, setiap 100 lembar saham yang ada di masyarakat akan ditawarin 100 lembar saham juga, seperti itu. Misalnya 200. Nah, jadi ketika setiap 100 lembar saham yang dipegang oleh masyarakat akan ditawarin 2. Misalnya kawan-kawan punya 1 lot. Jadi nanti kawan-kawan akan ditawarin dengan 2 lot. Nah, itu hak kawan-kawan yang sudah memegang BRI Syariah seperti itu. Kalau misalnya 50, misalnya. Jadi setiap 100 lembar saham, kawan-kawan akan ditawarin 50 lembar saham seperti itu. Ya. Oke, kita simulasikan saja ya. Oke, untuk perbandingannya ya biar mudah, yang lama kita pakai angka 100 ya. Oke, coba kita simulasikan. Ketika perbandingan 100 banding 50, ternyata total saham yang floating di masyarakat akan meningkat cuma 6,45 kali. Artinya belum cukup ya kawan-kawan. Nah, oke, kita tambah misalnya 80. Wah, 80 ini akan meningkatkan kepemilikan saham di masyarakat 7,64%. Nah, ini lebih tinggi nih ya, bisa lebih tinggi. Coba kita buat 100. Nah, angka 100. Nah, dengan angka 100 ini ternyata akan meningkatkan kepemilikan saham di masyarakat 8,42%. Nah, kemungkinan kalau BRI Syariah atau Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia ini akan right issue, nilai minimumnya mungkin perbandingannya rasionya 1 banding 1. Oke, ini kita berandai-andai dan langsung mensimulasikan ya. Nah, dan ketika right issue ini pasti ada namanya harga right. Nah, harga right itu adalah harga yang harus ditebus atau harga right issue yang harus ditebus oleh pemilik saham yang ditawarin saham tadi, seperti itu. Nah, bagaimana penentuan harga right? Nah, harga right apabila tadi ada kemungkinannya lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sekarang. Misal harga sekarang itu adalah 3.240. Misal harga right-nya 4.000. Pertanyaannya, apakah laku? Ya, seumpama saya memegang BRI Syariah dan memegang, ya saya mending beli di harga sekarang kan, harga right-nya saya nggak beli, kan seperti itu. Jadi artinya apabila harga right itu lebih tinggi dari harga sekarang, sudah bisa dipastikan harga right akan tidak laku, kan seperti itu. Kemungkinan besarnya tidak laku. Nah, apabila harga right-nya terlalu rendah, apa yang terjadi? Ketika harga right-nya terlalu rendah, kecenderungannya harga sekarang akan dijual, kan seperti itu. Akan ngapain? Karena harga right-nya lebih rendah, harga dijual dan kecenderungannya nanti harga akan turun. Nah, oleh karena itu suatu emiten pasti berhati-hati. Makanya harga right itu biasanya lebih rendah, tapi bisa jadi tidak jauh beda dari harga yang floating sekarang. Oke, kita simulasikan saja. Misalnya harga sekarang 3.240, harga right-nya misalnya 2.800. Nah, seperti ini ya. Ini ada muncul harga teoritis. Apa itu harga teoritis? Harga teoritis itu akan muncul ketika end date. Nah, ketika harga sekarang, oke, ini harga sekarang ketika cum date ya. Harga teoritis ini akan muncul ketika end date. Nah, rumusnya
harga lama dikalikan harga right, ya kan, ditambah ini koefisien baru, ya kan, dikalikan harga cum date ya, dibagi ini dijumlahkan, jadi ketemu ya, seperti itu. Ini rumusnya sudah umum, ada di ada di webnya, bisa kawan-kawan bisa mengeceknya sendiri. Untuk rumusnya ini seperti itu ya. Jadi harga teoritis yang ditemukan nanti adalah 3020 ya, 3020. Jadi ketika end date nanti harga opening dari bursa dari Bank Syariah Indonesia ini adalah 3020, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Setelah kita ambil, nah ini jadi ekuitas. Nah, ini ekuitasnya menjadi nambah. Kok nambah ya? Nah, nambah itu karena ini ya. Karena rasionya 1:1, artinya nanti akan timbul jumlah yang sama dari saham yang beredar sekarang ya, karena 1:1 ya kan. Harga yang sekarang kan, harga right issue-nya kan 2.800, dikalikan adalah sekitar 5 triliunan ya, 5 triliunan. Nah, nanti kita tambahkan saja, jadi kita sederhananya kita tambahkan saja ya. Dari ekuitas yang lama ke ekuitas yang baru ketemu 26 triliun, seperti itu. Jumlah saham yang beredar pun juga bertambah ya, karena ini tadi ada right issue. Jadi saham yang di masyarakat bertambah jadi 42 miliar lembar saham. Nah, dan ketemu PBV-nya, rumusnya sama ya, ekuitas dibagi lembar saham yang beredar, akhirnya ketemu nilai bukunya 610 rupiah. Artinya, nah ini dengan harga sekarang, ini harga end date misalnya ya, dengan harga end date-nya sekarang nanti kan karena setelah right issue itu 3020 ya, jadi PBV-nya akan turun seperti itu. Jadi dengan adanya right issue ini sangat memungkinkan akan menurunkan nilai PBV pada saat end date seperti itu. Nah, bagaimana kawan-kawan? Sudah jelas ya di sini ya. Jadi kemungkinan besar setelah Bank Syariah Indonesia ini jadi akan melakukan aksi korporasi lagi nih di right issue ya. Sebenarnya cukup berpengaruh ya right issue-nya, selain meningkatkan ekuitas dan jumlah saham yang beredar, ini akan menurunkan PBV, seolah-olah emiten ini jadi lebih murah seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke sini. Tadi saya sudah menjelaskan, saya mengutip laporan keuangan tahun 2017 ya. Masing-masing BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah. Nah, di tahun 2017 ternyata ekuitas dari BNI Syariah ini hanya 3,8 triliun rupiah. Saat ini sudah 5,3 triliun rupiah, artinya ada kenaikan sekitar 41%. Sama untuk Bank Syariah Mandiri dari tahun 2017 bulan Desember ya, sekitar 7,3 triliun rupiah naik menjadi 10,3 triliun rupiah. Jadi ada kenaikan 41%. Untuk Bank Rakyat Indonesia Syariah sendiri dari 20,6 triliun menjadi 5,2 triliun. Mungkin ini karena dia sudah listing ke bursa, jadi banyak sekali ekuitas dari dana-dana masyarakat dari penjualan saham ya. Jadi kenaikannya dari 3/4
23/4 tahun itu sekitar 100,3%. Artinya, apabila kita bagi ya, jadi ini dari Desember 2017 sampai September 2020, jadi 2,75 tahun ya, berarti kita bagi ya, 41 bagi 2,75, ketemu per tahunnya, jadi ada kenaikan 15%. Sama untuk BSM juga 15%, dan untuk BRIS 38%. Seperti itu. Jadi, apabila kita resumnya, rata-rata dari kenaikan ketiga emiten syariah ini adalah 22,5% dengan nilai minimal 5%, 15% dan maksimal 38% milik BRI Syariah. Nah, oke, kita nggak usah muluk-muluk. Kita ambil saja 15% lah ya. Karena ini kenaikannya super luar biasa. Ini per tahunnya 15% ini untuk ekuitasnya. Kita pakai kenaikan minimal 15%. Kita akan coba hitung future value-nya. Apa itu future value? Jadi, future value itu akan mengestimasi berapa sih nilai uang dengan kenaikan persentase tertentu. Nah, misal nih ya, kita simulasikan saja. Langsung ya jadi kita langsung ambil data dari sini ya. Jadi ekuitas sekarang misalnya setelah reg issue gitu itu ekuitas sekarang itu 26 triliun misalnya. 25 triliun sesuai apa yang tadi kita hitung. Kita masukkan dengan estimasi kenaikan per tahun 15%. Kita future value kan, maka ketemu nih di tahun pertama, dari tahun selanjutnya misalnya di tahun 2020 ya, tahun 2021, setelah naik 15% akan uang atau ekuitasnya akan menjadi 29 triliun. Apabila naik lagi 15%, 34 triliun. Dan seterusnya sampai kita simulasikan tahun 2031 ya berarti ya, 10 tahun. Begitu dahsyat ya kawan-kawan kenaikan dari ekuitas per tahun bisa 15% loh. Ini by data loh. Jadi dari BNIS, BSM itu 15% loh per tahun ini. Ini belum listing ke bursa loh. Nah, kita masukkan future value-nya. Jadi 10 tahun ini bisa jadi ekuitasnya bisa merangkak menjadi 104 triliun rupiah. Kenapa mungkin nggak? Ya sangat mungkin sekali. Karena emang masih banyak peluang dari ekonomi syariah yang belum disentuh oleh bank syariah di Indonesia. Seperti itu. Dan yang cukup menarik, di tahun kedua bisa memungkinkan sekali dengan kenaikan 15% dari ekuitas, bisa memungkinkan sekali Bank Syariah Indonesia ini bisa bergabung di buku 4. Artinya dengan total ekuitas lebih dari 30 triliun rupiah. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita coba kutak-kutik lagi dengan data-data di bawah ini. Oke, untuk misal di tahun 2022 kita masukkan dengan total ekuitas ini dengan saham yang beredar masih sama ya, karena mungkin belum ada aksi korporasi yang lain yang masif, maka otomatis PBV-nya akan turun ya. PBV akan turun, dan ini yang kita ya hijau-hijau ini adalah PBV nilai buku sekarang kita kalikan dengan nilai BTPS ini 4,99. Artinya ketika tahun 2022 nilai bukunya 701 dengan PBV yang sama dengan BTPS sekarang yakni 4,99 kali. Artinya tahun 2002 memiliki potensi harga BRI Syariah Bank Syariah Indonesia atau BRIS itu 3.500. Nah, di tahun kedua karena ekuitasnya naik 15% lagi. Nah, kita tarik ke sini. Saham yang beredar masih sama. Book value-nya pasti akan naik dong.
Nah, karena book value-nya naik, dengan PBV standar kita ambil dari BTPS 4,99 kali, maka harga BRIS itu seharusnya 4.026. Oke, lanjut. Kita tarik di tahun kelima. Tahun kelima 52 triliun ya. Tahun kelima ya. Oke, tahun kelima. Tahun kelima. Oke. Nah, tahun kelima bisa di harga 6.000 dengan PBV 4,99 kali. Kita ngikutin BTPS saja. BTPS ini saham syariah juga, tak baru juga, tapi udah dihargai mahal oleh masyarakat. Bukan tidak mungkin bank syariah yang lebih besar ini juga PBV-nya juga sekian, kan seperti itu logikanya. Artinya di tahun 2026 atau tahun kelima setelah merger, saham BRI Syariah berpotensi ke harga 6.000 di tahun ke-10. Nah, ini coba tahun 10 dengan total saham, total ekuitasnya 104 triliun, mungkin bisa jadi belasan ribu rupiah itu harga saham per lembarnya. Ya, mungkin oke lah, kita ini akan bertambah jumlah pemegang sahamnya, bisa jadi, tapi kan tidak terlalu masif apabila memang tidak ada aksi korporasi seperti itu ya. Seberapa optimis? Ya sangat optimis. Kenapa optimis? Ya, Bank Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi ekonomi syariahnya masih sangat kecil digali. Oleh karena itu, dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini memungkinkan adanya kebangkitan dari ekonomi syariah dan memungkinkan orang-orang yang sudah menabuh di bank konvensional mungkin bisa menambah kepemilikan rekeningnya di bank syariah karena dia ingin mendukung ekonomi syariah, kan seperti itu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Artinya masih besar sekali potensi BRI Syariah ini, atau Bank Syariah Indonesia ini nama hasil merger ya, untuk kedepannya 5-10 tahun ke depan. Jadi optimis saja kawan-kawan. Apabila kawan-kawan sekarang udah memegang Bank Syariah Indonesia, niatkan untuk mendukung ekonomi syariah dan insya Allah akan memberikan feedback atau memberikan income atau return yang lumayan juga untuk kawan-kawan ke depannya. Sekian penjelasan dari Auro Channel. Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat, tetap dukung bursa saham, tetap dukung pasar saham Indonesia untuk memajukan ekonomi kita bangsa Indonesia, terutama ekonomi syariah. Terima kasih. Jangan lupa like, share, maupun subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Oh iya, nanti untuk perhitungan dari Excel ini juga akan saya share ya. Bisa lihat di kolom komentar, nanti akan saya share linknya. Oke, terima kasih ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.